Halo, perkenalkan saya Hendy Juandri, asal Prodi Sosial Informatika dari Telkom University dengan NIM 13012022285. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas besar Pancasila saya yang berkaitan dengan penerapan nilai Pancasila di kehidupan masyarakat. Pada tugas besar ini, saya melakukan sebuah kegiatan survei, di mana survei tersebut berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan nilai Pancasila. Pada bagian ini dapat kita lihat bahwa 90,5% dari responden menganggap bahwa penerapan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari sifatnya sangat penting. Lalu juga ada sebagian kecil, yaitu 9,5% dari responden menganggap bahwa penerapan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari sifatnya biasa saja. Dari keseluruhan diagram ini dapat kita simpulkan bahwa masyarakat menganggap bahwa penerapan nilai Pancasila merupakan hal yang sangat penting. Hal tersebut merupakan hal yang bagus, namun kenyataannya masih ada saja beberapa sila yang dianggap penerapannya gagal ataupun sulit diterapkan di kehidupan masyarakat pada saat ini. Berdasarkan hasil survei, sila tersebut merupakan sila ketiga dan sila kelima. Kedua sila tersebut merupakan voting tertinggi. Sila ketiga sendiri berbunyi Persatuan Indonesia. Mengapa sila ketiga dianggap gagal? Karena jika kita melihat ke belakang, ada banyak gerakan separatisme di Indonesia, seperti di Aceh dengan GAM-nya, lalu ada di Maluku dengan RMS-nya, dan juga ada di Papua dengan APM-nya. Dan bahkan pada tahun 2000, Timor Leste mendeklarasikan dirinya untuk berpisah dari negara Indonesia. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jika kita lihat secara umum, hal tersebut dapat terjadi karena pemerintah terlalu fokus untuk membangun daerah di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta. Pemerintah dinilai seperti meninggalkan daerah-daerah lain. Maka dari itu, daerah-daerah lain menganggap bahwa pemerintah sudah tidak peduli lagi dengan daerah mereka, dan beberapa dari daerah tersebut malah melakukan aksi separatisme. Lalu ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sila kelima ini dapat kita lihat merupakan voting tertinggi. Mengapa sila kelima dianggap sebagai suatu sila yang gagal untuk diterapkan? Karena sudah menjadi rahasia umum, masih banyak terjadi ketimpangan sosial di masyarakat, juga sering terjadi ketidakadilan hukum di Indonesia, seperti koruptor tidak yang hukumannya tidak sebanding dengan apa yang mereka perbuat. Lalu juga ada perbedaan hidup yang signifikan antara pejabat dan rakyat biasa, dan juga ada perbedaan infrastruktur antar daerah-daerah di Indonesia, dan masih banyak hal-hal lainnya. Untuk menanggapi hal tersebut, maka solusi yang dapat saya berikan yaitu jika kita membicarakan Pancasila yang merupakan dasar dari negara, maka Pancasila berkaitan erat dengan pemerintah itu sendiri. Maka untuk dapat menjalankan Pancasila secara baik dan benar, dapat dimulai dari lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga negara. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu terlebih dahulu membangun suatu sistem hukum, sistem norma dan nilai, dan juga kelembagaan negara yang baik dan benar berdasarkan Pancasila. Sehingga kemudian segala proses penerapan Pancasila di lembaga-lembaga tersebut dan juga di undang-undang ataupun di berbagai kebijakan negara dapat diserap masyarakat secara baik dan selanjutnya diikuti dan juga dilaksanakan oleh masyarakat di kehidupan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.